Hah. Yo, what's up guys? Balik lagi nih sama FC Gar Motovlog di sini. Hari ini gue pengen ngebahas soal CBR 2,5 RR ini. Sesuai judulnya pro dan kontra beli CBR 2,5 RR itu di tahun 2022 ya. Oke, jadi mungkin gue kasih tahu historinya dulu kenapa gue bisa beli CBR 2,5 RR ini. Dan ada yang warna hitam punya sepupu gue, baru juga ngambil beli yang tahun 2021, motor yang Black Freedom non ABS yang tipe standar. Kalau gue yang 2019 tipe ABS, belum SP, dua-duanya belum SP. Jadi kalau alasan gue kenapa ngambil motor ini, kan sebelumnya kalian tahu gue itu histori motor gue dulu kali ya. Gue dulu pertama kali itu pakai motor Honda Beat SMP. Abis itu saya beli 2,5 yang Thailand, yang satu yang sempak kalau dibilang. Abis itu gue punya Ducati Monster. Abis Ducati Monster gue punya GSX-R 1000. GSX-R 1000, habis itu CB 600. CB 600 habis itu punya Aerox juga yang warna merah si Amer. CB 600 RR gue jual, gue beli R25 tahun 2019. Terus habis itu gue upgrade ya, kalian tahu, terklik aja. Terus habis itu gue beli Aerox lagi warna silver yang 2021. Nah sekarang Aeroxnya gue jual, udah bosen juga, udah gue upgrade juga segala macam. Gue beli CBR 2,5 RR ini. Nah, alasan gue itu kenapa beli CBR 2,5 RR ini karena lama-lama emang awalnya sih pas pertama keluar gue biasa aja karena gue punya moge kali ya. Nah, tapi setelah kayak ngeliat gitu secara langsung, ngeliat orang-orang pada make, looks-nya menurut gue di 2,5 itu paling enak. Pertama, ramping bodinya, buntut belakangnya juga bagus, depannya juga lancip-lancip gitu, bagus deh menurut gue tuh udah oke banget kualitasnya dari Honda ini. Terus habis itu yang udah pasti performa. Untuk kelas 2,5 250 cc yang 2 silinder, CB 2,5 RR ini udah paling kenceng. Ini udah paling kenceng. Standar ya, standar itu udah paling kenceng. Fitur-fiturnya juga lengkap, kayak udah ABS ya kan, udah ABS depan belakang. Terus juga ini motor udah ada 3 mode, yaitu mungkin spek-speknya kalian bisa udah tahu kali ya, karena udah banyak banget nih motor. Ya salah satu kenapa gue beli ada riding mode-nya juga, terus juga paling kenceng 2,5 cc untuk 2 silinder ya kan. Apalagi ini ngopreknya itu gampang banget, beberapa parts doang, walaupun mahal, udah bisa buat ngejar ZX25 yang 4 silinder. Yang kita tahu 250 cc itu yang paling merajai sekarang itu adalah ZX25, walaupun 4 silinder tapi udah kenceng banget lah itu motor. Makanya ini tuh beberapa partsnya gampang banget, dan ya itu alasan gue kenapa beli 2,5 RR ini. Karena warna merah ya, karena gue suka merah, dan kebetulan ABS dan harganya juga bagus. Jadi ini buat kalian aja info ya. Gue itu ngambil motor ini harganya 49 juta tahun 2019, kilometernya masih 5.000. Ini sekarang gue pakai udah kira-kira hampir sebulan kayaknya ya. Hampir sebulan itu gue udah naik 1.000, sekarang udah kilometernya udah 6.000. Terus untuk upgrade-upgradeannya ya nantilah video selanjutnya. Kan ini gue pengen bahas pro dan kontranya aja. Bahas dari mana ya? Mungkin dari kontranya kali ya, dari sisi negatif motor ini. Yang pertama yang pasti banget kalian rasain kalau kalian baru punya CBR 2,5 RR ini, kayak misalnya kalian sebelumnya pakai motor-motor Matic atau motor-motor kopling 150, dan kalian beli CBR 2,5 RR ini, yang pertama kalian rasain itu panas. Gue juga bingung. Gue dulu juga pertama kali gue test ride tahun berapa ya? Lupa gue, 2018 ya, apa 2017 pokoknya. Teman gue itu punya salah satu unit batch pertama gitulah, dulu gue langsung test ride, dan gue ngerasain juga itu. Gue zaman gue pakai Ducati Monster itu udah ngerasa panas, kok lagi macet panas gitu ya rasanya. Udah lama banget gue udah gak ngerasain lagi, dan gue beli dan emang masih ternyata emang panas motornya. Jadi motor ini paling pertama kalian rasain itu adalah panas. Dari area mesin itu ke sini tuh panas, apalagi kalau kalian pakai macet-macetan gitu ya, panas. Tapi ya mungkin ada beberapa yang overheat dan lain-lain, cuma selama kalian ngecek selalu radiatornya bagus apa enggak, kalian lihat juga ada korosi atau enggak gitu ya, atau kalian ganti pakai engine ice atau ipon ya, kalian pakai ipon itu radiator, itu harusnya udah aman ya, kalian aman. Itu yang paling pertama, panas. Yang kedua adalah riding positionnya yang agak pegel menurut gua untuk di 2,5 ya. Karena kalau di Ninja 2,5, di R25 itu tuh posisinya masih rada tegak, tapi kalau ini tuh kalian bener-bener rada nunduk gitu. Posisi dari jok untuk kalian tegak dan ke stang itu lumayan agak jauh, dan stangnya juga agak lebih turun ya. Itu agak pegel, cuma itu lama-lama terbiasa sih. Kayak gue juga lama-lama terbiasa, kayak dulu juga pakai GSX 1000 ya udah lama-lama terbiasa gitu ya. Terus panasnya juga ya menurut gue lama-lama juga terbiasa gitu, karena panasnya menurut gue masih wajar, nggak
panas kayak pakai Ducati yang nggak ada radiatornya gitu. Itu juga gue lama-lama biasa gitu, dipakai pencet-pencetan lama-lama biasa. Jadi yang kedua itu adalah pegel, ya kan. Yang ketiga itu adalah part-part orisinilnya lumayan mahal, kayak body itu lumayan mahal. Jadi kalian hati-hati kalau pakai CBR 2.5 RR ini, amit-amit jangan sampai kecelakaan atau jatuh bego ya, amit-amit, karena lumayan mahal part-part motor ini. Padahal sebenarnya harusnya udah murah ya, nggak kayak yang CBR 2.5 yang lama itu kan CBU itu mahalnya banget. Nah tapi ini untuk dibanding sama CBR 2.5 R yang Thailand yang lama, itu masih lebih murah ini daripada CBR 2.5 R yang Thailand. Cuma untuk kalian yang ya kalau udah main moge atau ke main moge terus main 2.5 ya menurut kalian pasti murah. Tapi untuk kalian yang baru punya 2.5 punya CBR ini, hati-hati ngerawatnya karena part-partnya rada mahal. Untuk harganya kalian cek aja langsung di website Honda. Jadi itu partnya mahal. Terus apa lagi ya yang gua rasain itu shock depannya. Menurut gua untuk kalian yang berat badannya di atas 70 kilo, mending kalian ganti oli shocknya, kalian ganti kekentalannya, kalian tambahin lagi. Karena gua aja yang udah beratnya 70 itu menurut gua shocknya kempukan suka bottom out atau suka mentok. Kalau misalnya gue lagi ngelewatin jalanan yang jelek banget, itu bener-bener suka mentok sampai habis malah kemarin ya. Ntar gue kasih lihat fotonya. Gue udah gue ganti oli shocknya, jadi sekarang lebih keras sedikit. Kalau kalian kepo olinya apa itunya, nanti kalian langsung aja ke Instagram gue di link di bawah. Kayaknya sih itu doang deh menurut gue negatifnya. Mungkin kalau menurut kalian, kalau ada yang masih kurang gitu negatif atau kontranya, kalian komen di bawah ya biar gue bisa pin kalau gue lupa. Terus kita lanjut ke pro-nya, keunggulan CBR 2.5 RR ini. Pro-nya yang pertama kali kalian rasain kalau punya CBR 2.5 RR itu motor kenceng. Kalau kalian udah nyobain motor-motor lain yang 2.5 juga, ini motor kenceng. Performa pokoknya ini motor paling enak menurut gue. Walaupun bawahnya agak bolot sedikit, tapi untuk tengah ke atasnya enak banget ini motor. Terus juga yang kedua adalah handling. Ini dari dulu banget nih gue punya CBR itu, punya Honda per CBR-an lah, pokoknya dari 2.5 sampai ke 600-nya dan sampai ke 1000-nya gue nyobain. Handlingnya tuh enak banget. Walaupun shock depannya agak kempukan, tapi untuk di tikungan itu udah cukup menurut gue. Shock belakangnya juga udah cukup, walaupun shock belakangnya juga rada keras sedikit ya, tapi menurut gue udah cukup banget untuk si handling USD dan monoshock belakangnya udah oke banget menurut gue. Pro lagi adalah keunggulannya ini, kalau misalnya kayak kemarin gue bawa ke Honda untuk service shock itu murah banget. Gue juga kaget ya, bongkar pasang shock itu di luar parts ya, jasanya doang itu cuma 120.000. Itu gue di Wahana Honda Gunung Sahari, pusatnya Big Wing itu di sana. Jadi ongkosnya cukup murah, 120.000 itu menurut gue udah murah banget untuk ongkos bongkar pasang shock depan ini. Oh ya, gue juga udah nge-reset ECU ini ke Honda langsung, itu juga jasanya cuma 45.000. Jadi waktu itu gue ganti knalpot, makanya gue reset ECU-nya biar ngebaca ulang lagi untuk mengadaptasikan ke knalpot yang racingnya. Nah tapi ini gue sekarang lagi pakai knalpot standar karena sampai tanggal 14 Maret itu nanti ada operasi polisi keselamatan apalah itu, pokoknya lagi ada banyak razia, makanya gue ganti dulu knalpot standarnya. Kecuali untuk motor sepupu gue itu lagi pakai tetap knalpot racing karena dia nggak jarak jalan jauh-jauh, jadi cuma daerah-daerah sini doang, daerah rumah gue doang, makanya dia tetap pakai knalpot racing. Yang udah pasti ya riding mode-nya udah enak banget ya, udah ada riding mode comfort, sport dan sport plus. Walaupun comfortnya itu kayak buat apa ya, ada comfort gue juga nggak ngerti karena lemot banget motor. Karena menurut gue comfortnya nggak enak banget nih motor. Gue nggak pernah sentuh juga, gue nggak pernah pakai comfort di jalan. Gue udah pasti pakai sport kalau nggak sport plus. Tapi gue kalau misalnya untuk all around udah paling enak itu ya sport doang sih, nggak usah sport plus itu, karena kalau sport plus gasnya itu terlalu ngehentak gitu. Jadi kalau kalian gasnya 0 terus kalian gas gitu tuh agak terlalu ngehentak, itu menurut gue agak ngeri. Oh terus model knalpotnya juga nggak tahu kenapa gue suka sama yang model standarnya juga, dan spakbor belakangnya ini gue juga suka. Menurut gue itu spakbor belakangnya keren juga. Cuma kalau gue gara-gara iseng jadi gue udah copot jadi biar lebih rapi aja di belakang gitu.
Untuk plat nomor depan masih gue pasang, bracketnya kan dapet juga jadi tetap gue pasang. Nah terus pronya, salah satu pro sih menurut gue, jadi CBR 2.5 ini kayak kalian misalnya gak mau pakai spakbor belakang, tinggal kalian cabut itu udah keren banget, udah clean banget, belakangnya itu bener-bener yang lancip, enak banget dilihatnya. Depan juga gitu, kalau kalian cabut tuh udah enak banget. Terus spion juga kebanyakan kan dicabut, itu juga udah keren sih. Tapi kalau gue karena gue untuk harian touring dan mungkin kalau balap baru gue cabut, tapi kalau misalnya harian touring gue sih tetap gue pasang, karena enaknya adalah bisa dilipat kayak gini, bisa dibuka dan bisa dilipat. Jadi enak aja gitu, dan ngelipatnya juga nggak susah, gitu doang udah ya. Jadi kalau kalian mau nyalip tinggal dilipat doang. Terus pro-nya untuk yang tipe ABS ini, remnya sangat-sangat pakem. Menurut gue untuk di 2,5 ini pakem banget. Gue juga nggak ngerti kenapa pakem. Ini Nissin yang masih 2 piston, walaupun yang gede tapi pistonnya cuma 2 piston. Masternya juga master ya standar lah, Nissin juga. Tapi pakem banget untuk yang tipe ABS. Yang tipe biasanya ininya sama ya, cuma beda ABS doang. Cuman agak mungkin gara-gara ini motor baru kali ya, jadi gue ngerasa agak ngeremnya tuh agak ngelawan dikit. Tapi kalau misalnya yang ABS itu mungkin, tapi ini mungkin gara-gara baru, ini motor masih baru, jadi mungkin masih emang begitu. Biasa motor baru itu kalau misalnya kalian ganti ataupun kalian ganti kaliper dan cakramnya, itu biasanya awal-awal tuh pasti agak ngelawan remnya. Kayak kalian juga misalnya ganti kampas rem, itu kalian harus ada waktu untuk kampas remnya itu benar-benar gigit ke cakram, itu pasti ada waktunya. Jadi untuk kalian biar ngeremnya lebih pakem itu biasanya kalian harus lebih sering dipanasin rem depannya biar lebih cepat pakemnya. Tapi untuk ABS ini gue ngerasa pakem banget, udah enak banget. Cuman levernya aja yang menurut gue agak terlalu jauh dan nggak bisa di adjust ya. Lever ini tuh nggak bisa di adjust ya, untuk ABS ataupun non ABS. Jadi menurut gue agak terlalu jauh, jadi agak keras dikit sih rem depannya. Walaupun pakem tapi agak keras gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin pro dan kontranya itu, tapi gue bakalan sedikit curhat ke kalian soal CBR 2.5RR ini. Untuk oli, emang direkomennya itu adalah 10-30 di buku manualnya. Tapi menurut gue agak keenceran untuk apalagi di Jakarta yang agak panas gini, makanya gue naikin ke 10-40 biar si titik didih olinya itu lebih tinggi lagi, karena kan ya di Jakarta panas banget ya. Kecuali kalian misalnya tinggalnya di daerah-daerah perkotaan yang tinggi di gunung-gunung gitu, kalian nggak apa-apa pakai 10-30. Tapi untuk yang kayak panas-panas banget, gue biasa pakai, emang dari dulu pakai 10-40 ya, dari CBR 2.5 1 silinder ataupun sampai gue pakai GSX-R 1000 cc, gue tetap pakai 10-40. Untuk di Indonesia gitu udah cukup lah ya, karena banyak juga oli 10-40. Dan untuk CBR 2.5RR ini gue rekomendasikan kalian pakai yang full synthetic, karena emang bawaannya yang MPX1 apalah itu, pakai Holy Honda itu udah full synthetic, makanya gue rekomendasiin kalian pakai full synthetic. Terus masih seputaran oli, untuk filter olinya. Filter oli kan emang mahal ya, filter olinya itu untuk yang orinya. Terus juga mungkin kalian kalau misalnya emang budgetnya lebih ya, kalian pakai kayak KNN, itu ada sekitar 250 ribuan. Atau teman-teman gue yang udah pada lama pakai CBR 2.5RR ini tuh pakai punya R25, orinya R25 Yamaha. Itu murah, cuma kayak 50 ribu deh, apa nggak nyampe, gue lupa, pokoknya nggak nyampe 50 ribu atau nggak nyampe 100 ribu pokoknya. Tapi gue menemukan di online juga, menemukan itu mereknya Bosch. Ya nggak usah ditanya lah, Bosch itu udah lama banget produk macam-macam dan udah terbukti Bosch itu. Gue udah order untuk nanti gue ganti oli kedua kalinya. Ini gue baru pertama kali ganti oli dari motornya, baru gue ambil dari 5.000 kilo lah. Pas gue ambil itu gue langsung ganti olinya, gue pakai Shell Advance Ultra 1040 yang udah full synthetic. Dan filter olinya belum gue ganti. Tapi untuk next ini kan gue udah 1000 sekarang pakai. Gue itu biasanya ganti oli itu sekitar 2000 kilo sekali itu gue ganti olinya. Dan untuk filter olinya itu 2:1 biar lebih mesin lebih olinya lebih bersih aja gitu ya. Biasanya itu kalau nggak salah direkomendasiin itu per berapa ribu atau berapa kali, kalau nggak salah 3 kali deh, 3 kali kalian ganti oli, yang ketiganya itu ya kalian ganti filter oli. Kalau gue 2 kali biar lebih bersih aja olinya. Sebenarnya itu nggak wajib, cuma ya balik ke kalian aja. Terus untuk cairan radiator ya, radiatornya itu gue masih pakai yang punya Hondanya yang asli, belum gue ganti. Tapi rencana bakalan gue ganti karena gue udah mulai merasakan kayak kurang nyaman aja gitu panasnya. Makanya gue pengen gue ganti pakai mereknya, gue nggak tahu merek apaan, di Home Regen di bengkel Rere Modified itu, gue nggak tahu pakai apaan, itu kayak biang radiatornya gitu, jadi tinggal dicampurin air bersih doang,
masukin, dan itu udah gue pakai di beberapa motor moge gue, GSX R1000 dan CB600. Gue pakai itu, gue langsung kuras, gue pakai itu dan nggak panas sama sekali pakai itu. Makanya gue penasaran juga untuk air radiator punya Om Regen itu ke CB2 RR ini. Kayaknya sih harusnya pasti jauh lebih adem sih. Terus juga untuk bensin gue rekomendasiin kalian minimal pakai Pertamax. Walaupun di tulisan takinya tuh nggak ada ya minimal RON-nya, tapi ya gue rekomendasiin ke kalian minimal pakai Pertamax untuk harian. Kalau kalian isi Pertamax Turbo untuk harian, itu biasanya agak panas motor, karena Pertamax Turbo kan RON-nya lebih tinggi, jadi ngebakarnya lebih bagus, dan tapi ya bikin motor lebih panas. Cuma emang kalau mau kenceng ya pakai Pertamax Turbo. Untuk motor apapun pasti kalau pakai turbo ataupun V-Power Nitro yang baru, itu pasti lebih kenceng motor. Cuma untuk harian menurut gue nggak worth it, karena motornya jadi panas, dan untuk performa juga Pertamax menurut gue udah bagus untuk harian ya. Touring pun udah minimal, gue sih Pertamax selalu, nggak pernah, jarang banget isi turbo gue kalau touring juga. Kecuali kayak Aerox gue kemarin itu kan udah bore up. Kalau gue nemu Pertamina yang bagus dan punya turbo, ya gue pasti isi turbo. Kecuali kalian pakainya cuma ya tiap minggu sekali gitu ya, atau kalian cuma pakainya night ride doang, ya itu nggak apa-apa, kalian isi Pertamax turbo aja. Jadi apakah menurut kalian worth it untuk kalian punya CB2 RR atau kalian beli CB2 RR di tahun 2022, itu balik lagi ke kalian. Tapi menurut gue itu masih worth it, karena banyak rumor-rumor yang keluar CB2 RR 4 silinder lah apalah, itu kan masih belum jelas lah. Tapi untuk kalian yang memang suka CB2 RR ini, 2 silinder ini menurut gue masih worth it untuk dibeli, karena ya di kelasnya untuk 2 silinder memang tetap masih paling kenceng. Apalagi kalian belinya SP. Yang SP itu kan mesinnya udah di-upgrade, itu udah dapat horsepower lebih tinggi berapa horsepower gitu dibanding yang lama. Terus juga pilihan warnanya kan banyak ya untuk dari tahun yang lama atau yang sekarang. Paling baru itu udah ada yang warna HRC merah biru gitu, udah ada yang warna hitam Black Freedom kayak gini, karena kan dulunya cuma Dove doang, sekarang udah ada yang Black Freedom. Terus ini juga warna tahun 2019, yaitu 2018-2019 lah, yang warna merah Dove gini. Terus ada juga yang warna red apa gitu, yang warnanya tuh hitam merah gitulah pokoknya. Jadi pilihan warnanya banyak untuk setiap tahunnya, itu beda-beda gitu ya. Jadi itu balik lagi ke kalian, kalau emang kalian pengen motor yang performanya itu untuk 2 silinder paling kencang, ya ini CB2 RR ini. Nah, jadi sekian dulu video ini, pro dan kontranya yang menurut gua, opini gua sendiri itu apa aja, dan history gua kenapa bisa ngambil CB2 RR ini gitu. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah kalau ada masukan atau apa. Jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa juga di like video ini ya. Jadi thank you guys for watching. FC Gar Motovlog out.